Film dibuka dengan seorang hacker yang sedang meretas sistem dari PLTN Chaiwan. Singkat cerita, PLTN tersebut meledak akibat kerusakan sistem. Akibat insiden ini, korban jiwa dan luka-luka pun berjatuhan. Seluruh warga yang tinggal di dekat PLTN dalam radius sekitar 10 km harus diungsikan. Di sini kita diperkenalkan pada satu tokoh yang bernama Chen Dawai. Kita akan panggil dia Dawai aja ya. Setelah melihat berita tersebut, ia langsung pergi ke kantornya. Berlanjut pada tokoh utama kita yang bernama Nicholas Hathaway yang merupakan seorang narapidana. Beberapa saat kemudian, sel Nicholas ini diperiksa dan didapatkan sebuah smartphone yang diduga merupakan alat yang digunakannya untuk menambah rekening sebesar $900. Akibat hal itu, ia harus dikurung di ruang isolasi. Di sisi lain, Dawai sedang meeting dengan para petinggi China, di mana para petinggi ini sangat bingung sekali bagaimana malware tersebut bisa masuk dan meretas sistem PLTN. Kejadian yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Bedanya para hacker gagal karena software yang dimiliki Amerika itu berbeda dengan software yang dipakai oleh China. Dawai pun ditugaskan untuk menangani kasus ini. Berlanjut pada satu tokoh lagi yang bernama Henry Pollack yang sedang melihat profil data dari Dawai bersama rekannya yaitu Carol, karena mereka berdua ini ingin merekrut Dawai dan adiknya yang bernama Lian itu untuk kasus yang sama. Malam harinya Dawai sedang mengecek beberapa tugas dari atasan, namun terdapat hal yang aneh. Dawai pun pergi menemui adiknya yang bernama Lian. Asli anjir, Lian cakep banget, asli gelo. Dawai ini meminta pertolongan kepada Lian karena Lian juga sangat berbakat di bidang cybercrime. Ternyata hal aneh tadi adalah sebuah pesan berbentuk kode dari si Henry dan Carol yang tadi mau merekrut Dawai dan Lian dalam memburu kelompok hacker bernama Black Hat. Black Hat ini merupakan kelompok yang meretas sistem PLTN di Chaiwan dan makanya Lian ini sangat dipercaya gitu oleh si Dawai. Singkat cerita, Lian pun menyetujui dan mereka berdua berangkat ke Amerika. Di sisi lain, hacker ini kembali beraksi dengan menaikkan nilai jual kedelai. Jelas ini makin membuat keresahan masyarakat dong. Dawai dan Lian pun sampai di kantornya Carol dan Henry. Mereka ini juga sama-sama mengetahui bahwa pelakunya itu ya sama, yaitu organisasi Black Hat ini. Cuman karena ahli forensiknya ini terlalu lelet dan gak jelas, Dawai pun meminta izin kepada Carol untuk merekrut satu orang lagi yaitu teman lamanya yang bernama Nicholas Hathaway. Malam harinya Carol datang ke kamar Dawai untuk memberikan profil data tentang Nicholas Hathaway, di mana Nicholas ini sudah pernah meretas 4 bank besar. Anjir gelo, ini narapidana kelas kakap ya. Jelas bagi Carol ini keputusan buruk membiarkan napi keluar gitu kan. Tapi di pikirannya si Dawai itu ya hanya Nicholas yang bisa membuat tim ini menjadi perfect. Singkat cerita, salah satu orang jaksa datang menemui Nicholas untuk memintanya bergabung pada misi ini. Jelas Nicholas menolak tawaran tersebut karena cuma dikasih kebebasan itu 2 minggu aja. Nah, maunya si Nicholas pasti durasi hukuman penjaranya berkurang lah. Ya, manfaatkan kesempatan sebisa mungkin lah pokoknya. Beberapa saat kemudian mereka setuju dan Nicholas resmi bergabung dengan mereka bertiga. Berlanjut pada si Nicholas yang beraksi dengan menganalisa dari tindakan para hacker kemarin. Yang membingungkan adalah si hacker bisa menjebol keamanan yang hanya bisa dibuka oleh sidik jari dari Jeff. Nah, Jeff ini salah satu tokoh lagi ya yang bergerak di bidang cybercrime juga. Dengan mudahnya langsung bisa didetek oleh Nicholas dan sekarang tinggal mencari Lozano yang merupakan salah satu karyawan yang gak suka sama Jeff gitu ceritanya. Beberapa saat kemudian Jeff kembali memberikan foto Lozano. Baru deh mereka perhatiin gerak-geriknya lewat CCTV dan menemukan sebuah tato di tangan. Carol langsung meminta foto napi kepada Henry dan menemukan nama Alonzo Reyes. Baru deh di sini si Nicholas dan Lian ditugaskan pergi ke kediamannya si Alonzo dan si Dawai mengurus masalah finansial bersama Carol. Namun di sini Nicholas hanya menemukan si Alonzo yang sudah tewas akibat overdosis karena terdapat suntikan di lengannya. Saat diperiksa laptopnya, Nicholas mendapat petunjuk berupa pesan yang dimana pesan tersebut merupakan janjian Alonzo di restoran Hamji Park, Los Angeles. Di sisi lain, si Carol ini sedang menelusuri rekeningnya si Alonzo. Balik lagi ke Nicholas dan Lian yang pergi ke Los Angeles untuk menemui orang misterius itu dan perbuatan ini tidak diketahui rekan lain. Sesampainya di sana, si Nicholas menceritakan awal mula ia masuk penjara hingga sekarang. Di sisi lain, Dawai dan Carol menemukan rekening misterius dari Hong Kong. Balik lagi ke Nicholas dan Lian
yang ternyata dari tadi mereka itu dipermainkan oleh seseorang di restoran tersebut. Nicholas pun membalasnya dengan mengancam orang tersebut. Saat mereka beranjak dari kursi, muncul 3 orang yang ingin menangkap mereka berdua. Untungnya dengan kesaktian bertarung dari Asgardian, Nicholas pun berhasil mengalahkan mereka bertiga. Mereka berdua kemudian laporan tuh ke Dawai. Di sini Dawai sangat khawatir karena yang jadi acuan adalah si Lien yang sudah di-capture berkali-kali mukanya. Mereka pun janjian ke Tiongkok. Sesampainya di Tiongkok, mereka pergi ke tempat kejadian ledakan Chaiwan untuk melihat kondisi terkini. Setelah itu mereka kembali melacak orang yang terlibat kemarin dan menganalisa gerak-geriknya, di mana mereka itu memiliki satu titik tengah di Yaumate. Saat mereka tiba di sana, mereka hanya menemukan orang yang sedang memantau pria misterius bernama Elias Caesar. Nicholas pun mendeteksi sinyal aneh menggunakan aplikasi penangkap sinyal, and boom, ternyata di situ terdapat alat pemancar Bluetooth. Nah, di sini mereka sengaja membiarkan si Elias Caesar ini pergi agar mengarahkan mereka kepada biangnya itu. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Caesar yang sedang dipantau 2 orang semalam. Namun di sisi lain secara tiba-tiba uang yang sedang dipantau Dawai berpindah sebesar 227 juta dolar ke lokasi baru yaitu Macau. Mereka pun berpencar menggunakan helikopter ke lokasinya Caesar. Sesampainya di sana mereka menemukan 2 pengintai yang tewas. Di rumahnya Caesar pun ternyata terdapat tangga ke bawah. Para pasukan pun ikut turun ke sana untuk mengejar si Caesar yang berhasil lari. Namun para pasukan langsung tewas semua dibantai dan terkena jebakan oleh Caesar dan anak buahnya. Dawai, Nicholas, dan Trank menjegatnya lewat ujung terowongan, namun Trank tewas tertembak. Kini hanya menyisakan si Dawai, Nicholas, dan Jessup yang baru hadir ya. Karena terpojok, mereka pun cari jalan lain untuk mengejar si Caesar. Namun mereka gagal karena Caesar sudah kabur menggunakan speedboat. By the way, di sini anak buahnya Caesar beberapa ada yang orang Indonesia ya. Malam harinya, Caesar transaksi dengan rekan jauhnya itu. Di sisi lain, Dawai kembali ditelepon oleh pihak PLTN Chanwai, di mana mereka akhirnya bisa menstabilkan pemanasan lab yang membuat mereka bisa masuk ke ruang kendali untuk melihat kode jejak digital si hacker ini. Berlanjut pada Nicholas, Dawai, dan Wang yang sudah masuk ke dalam ruang kendali PLTN Chanwai. Namun Wang tiba-tiba drop karena memang sudah tidak kuat dengan suhunya juga ya. Nicholas pun langsung cepat mengambil hard disknya dan pergi bersama. Sehabis itu baru deh mereka melihat datanya yang ternyata sudah terdapat beberapa kerusakan yang membuat alamat IP si hacker ini berlubang-lubang gitu. Carol kemudian menyarankan mereka menggunakan satu software milik NSA yang bernama Black Widow. Walaupun sebenarnya ini adalah software rahasia, akan tetapi Carol berusaha membantu Nicholas karena ya satu-satunya cara pakai Black Widow, walaupun ini bisa mempertaruhkan nyawanya si Nicholas ya. Namun di sisi lain, Jessup, Dawai, dan Carol sedang diincar oleh orang suruhannya si hacker tadi. Balik lagi ke Nicholas yang berhasil membobol masuk software Black Widow dengan cara menyarankan penggantian password. Sekarang tinggal menunggu dan singkat cerita, Nicholas pun berhasil. Baru deh Nicholas menjelaskan alamat IP si biang hacker ini tidak berada di Mumbai dan 2 lokasi lain. Namun lokasi sebenarnya berada di Jakarta. Nah, karena Nicholas dan yang lainnya itu sudah di blacklist oleh NSA karena membangkang menggunakan Black Widow, maka sekarang gilirannya Dawai yang meminta izin kepada pemerintahan Tiongkok untuk mendapatkan izin pergi ke Jakarta. Malam harinya si Lien memergoki si hacker sedang memindai Malaysia menggunakan satelit. Di sisi lain, si Dawai berusaha membujuk atasannya untuk perizinan ke Jakarta, namun atasannya ini malah menegur balik ke Dawai karena pihak Amerika ini, lebih tepatnya NSA, kembali berseteru dengan Tiongkok. Ini disebabkan oleh Nicholas yang membobol Black Widow demi kasus ini. Maka dari itu, atasannya Dawai tidak mengizinkan Nicholas melanjutkan misi. Lien dan Nicholas pun harus pergi secara ilegal ke Jakarta. Carol yang baru bangun langsung berusaha mengejar mereka bertiga karena itu sudah perintah dari atasannya. Nah, rencananya adalah Dawai akan tetap berada pada misi yang legal dari atasannya. Kemudian Lien dan Nicholas harus berpisah agar tidak ketahuan. Baru deh mereka janjiannya tuh di Jakarta. Namun di sini si Lien ini nggak bisa berpisah dengan Nicholas karena ya khawatir kan. Nicholas itu buronan sekaligus orang yang bakal duluan diincar oleh si hacker ini. Namun pada akhirnya si Lien pun mengerti keadaan juga. Akan tetapi secara tiba-tiba
si bro kasar datang bersama anak buahnya membunuh Dawai serta menembaki Lien dan Nicholas. Carol dan Jessup yang baru datang pun tewas tertembak yang membuat Lien dan Nicholas terpojok. Mereka pun melarikan diri ke kereta bawah tanah. Lien di sini sangat terpukul sekali karena Dawai singkat pisan gitu kan modarnya. Maka dari itu Lien langsung dendam dengan organisasi itu dan memutuskan untuk memburu mereka sampai ke akar apapun yang terjadi. Si Nicholas pun sangat kesal dan marah yang membuatnya mengaktifkan mode barbar Asgardiannya. Di sini mereka berdua harus melepas pelacak di kaki Nicholas, kemudian membuat paspor dan visa palsu untuk ke Jakarta. Baru deh sebelum ke Jakarta mereka ke Perak Malaysia dulu. Sesampainya di Perak Malaysia mereka langsung datang ke titik sesuai koordinat yang mereka dapatkan. Nah di sini baru terungkap kesamaan dari kasus PLTN Chanwai, di mana si pelaku ini bukan bertujuan untuk menghancurkan reaktor, melainkan untuk menghancurkan pompanya. Karena di Malaysia ini pabrik tersebut menghasilkan timah, makanya jika pompa rusak, harga timah akan naik. Disitulah mereka membeli saham dengan uang yang selama ini diselidiki oleh Dawai. Singkat cerita, baru deh mereka sampai di Jakarta. Di sini mereka membeli beberapa peralatan seadanya dan memanfaatkannya sebagai senjata yang ampuh membunuh lawan. Berikutnya, mereka menjatuhkan mobil dari basement dengan tujuan untuk mengecoh orang di situ karena Nicholas akan masuk dan mengcopy data ke hard disk. Di sini mereka mendapat 5 target dari si hacker dan juga melihat uang 73 juta dolar masuk ke bank lokal Indonesia dengan nominal sekitar 800 miliar lah kalau dirupiahin. Keesokan harinya, Lien pergi ke bank lokal tersebut untuk menghubungkannya dengan laptop si Nicholas. Baru deh di sini giliran tugasnya Nicholas dengan meretas rekening si pelaku, kemudian mengancamnya untuk berbicara dengan bosnya. Malam harinya Nicholas pun berhasil menghubungi si bos hacker yang merupakan dalang dari semuanya. Bos ini bernama Sadak. Nicholas meminta 20% dari 74 juta dolar si Sadak tadi, dan ia juga mengajak Sadak untuk ketemuan di lokasi yang sudah ditentukan. Baru deh mereka menyiapkan kembali beberapa P3K untuk berjaga-jaga, takutnya si Nicholas ini terluka. Asli ini Nicholas mamprang pisan anjir, edan gelo. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka janjian di Papua Square di tengah keramaian gitu. Saat berada di sana, Nicholas ketahuan oleh Kasar, namun dengan mudahnya Kasar dibunuh oleh Nicholas. Kini untuk pertama kalinya Sadak dan Nicholas bertemu berhadapan-hadapan gitu. Akan tetapi Sadak ini dibantu oleh banyak anak buahnya yang membuat si Nicholas terpojok. Sadak yang melihat sebuah kesempatan berusaha membunuh Nicholas, akan tetapi tidak semudah itu Ferguson. Nicholas kemudian menusuk Sadak bertubi-tubi hingga tewas tersungkur. Lien pun menjemputnya untuk mengobati luka tembak di perutnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka pergi dengan mengambil sejumlah uang dari rampokan saldonya Sadak kemarin ya. Total saldonya itu sekitar 46 juta euro dan kalau dirupiahin ya sekitar 800 miliaran itu. Film pun ditutup dengan perginya Nicholas bersama Lien dari Jakarta. Nicholas pun kembali ke Asgardia untuk menemui Loki yang ternyata masih hidup. Yo, nyambung kemana wae goblok.